Kemudian yang ke-11 wal ghuslu lidukhuli Makkah. Yang ke-11 sunnah mandi adalah mandi ketika masuk kota Mekah. Mandi ketika memasuki kota Mekah, sunnah. Jadi sunnahnya, sunnah mandi ketika masih ke kota Mekah, disunahkan mandi dulu bagi siapa? Bagi orang yang ihram haji atau ihram umrah. Nah, itu yang ke-11. Yang ke-12 walil wuqufi bi Arafah. Sunnah mandi yang ke-12 adalah mandi ketika wukuf, ketika hendak wukuf di Arafah. Wukuf tanggal berapa? Fi Tasi'ah Dzulhijjah, pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Wukufnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini yang paling afdol kaunuhu bin namratin ba'da wa ba'da zawali. Jadi setelah bergesernya matahari, ya, sekitar jam berapa? Jam 10-an lewat Zawal itu mandi afdolnya di situ. Mandi untuk wukuf. Wa yahsul asl sunnati fi ghairiha wa qablahu. Ya. Tapi hukum asal sunnahnya sih ya sebelum zawal boleh. Wal muttajahu dukhuluhu bil fajri kal jum'ati. Nah, sedangkan pendapat yang dikedepankan artinya orang boleh mandi wukuf, sunnah mandi sebelum wukuf tuh fajar, seperti Jumat, sama sama Jumat. Ya. Sama sama Jumat. Subuh, sebelum subuh mandi. Ya. Di situ disunahkan. Kalau mau gampang di situ mandinya. Ya. Nah, kemudian yang ke-13 walil mabiti bi Musdalifah. Sunnah mandi untuk mabit di Musdalifah. Ya. Mabit di Musdalifah. Mabit bukan di Mina, di sini sebutnya mabit juga, padahal mah dari sore habis maghrib sampai jam 12. Mau disebutnya nginep itu mabit. Ya, setengah hari, setengah malam. Ya. Dari habis maghrib terserah mau nyampe jam berapa di Musdalifah, yang penting sebelum jam 12 ya. Atau jam 12 lewat nggak apa-apa. Setelah jam 12 berangkat dah tuh. Nah, itu yang ke-12 mandi ketika sunnah mandi yang ke-13 yaitu ketika mabit di Musdalifah. Dan yang ke-14 walirombil jimari astalasi, dan sunnah mandi untuk melempar 3 jumroh. Lempar 3 jumroh, ya, itu disunahkan juga mandi. Ya. Apa jumroh ula, jumroh apa usto, baru jumroh akobah. Nah, sunnah mandinya tiap hari itu. Nih ngelempar jumroh hari ini kula yaumin, setiap hari disunahkan. Hari ini kita mau lempar jumroh, mandi dulu baru berangkat. Ya, membagelin setan, mandi dulu. Kenapa ntar lu bagelin dulu dilekbar belum mandi, jangan sampai setan balikin. Wah, takut sekali gua ngeles, apa lu belum mandi. Iya, jadi disunahkan mandi sebelum bagelin setan. Jumroh ula pertama, usto tengah-tengah kedua. Jadi hari ini pamannya hari Senin, Selasa, Rebo, 3 hari itu berturut-turut. Nah, 3 hari sebelum melempar jumroh mandi dulu, sunnah mandi itu. Ya, kan enak nih kalau begini. Ya, ini kita ngaji begini paham. Nah, besok kalau kita pergi ke sana rezekinya ada, umurnya ada, bisa ngamalin nih. Bisa ngamalin. Ya, bisa ngamalin. Jumroh kan adanya di haji, wajibul haji dia. Itu.
Ngelempar jumrohnya kapan? Fi ayami tasyrik astalasi, pada 3 hari tasyrik. Ya. Jadi kita di sini lebaran haji itu yaumun nahar. Nah, lebaran hari keduanya tuh hari tasyrik itu 3 hari. Pamanya lebaran haji tanggal 10, 11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Nah, di sini hari tasyrik 3 hari, di sono orang lempar jumroh. Fayak tasilu liramyi kulli yaumin. Fayak tasilu liramyi kulla yaumin minha. Maka orang yang haji ya, itu mandi atau sunnah mandi untuk apa? Melempar jumroh setiap harinya. Adapun melempar jumroh Aqabah fi yaumin nahri, pada hari nahar ya, pada hari nahar, maka falayyaktasilu lahu, maka seseorang tidak disunahkan mandi baginya karena waktunya dekat, liqurbi zamanihi, karena dekat waktunya, min ghuslil wuqufi, dengan waktu mandi wukuf. Iktifaan bi ghuslil idi in ramaha yaumahu, mengambil cukup, karena mengambil cukup dengan mandi idnya, mandi sholat id itu, mandi idnya itu sunnah apa? Cukup dengan mandi idnya saja ketika dia melempar jumroh di harinya, berarti hari nahar gitu. Aulikur bisa manihi min ghusl wukuf, atau dekatnya waktunya dengan mandi wukuf. Ai bil masy'aril haram, ai bil masy'aril haram, ba'da subhi yaumin nahri, setelah subuhnya yaumun nahar, tanggal 10 subuhnya. Fadakhala waqtuhu binisfil laili, maka masuk waktunya mandi wukuf separuh malam, jam 12, berarti tanggal 11, tanggal 11. Wa huwa mandubun aidan. La falau tarakahuma sunnah lahul ghusl li rami jumratil aqabati. Jika dua-duanya tidak dilaksanakan mandi itu, maka sunnah baginya mandi untuk merontal jumroh Aqabah. Yang ke-15 dan yang ke-16 sunnah mandi untuk tawaf. Wal ghuslil tawafi, dan sunnah mandi untuk melaksanakan tawaf. As-sadiqi li tawafi, as-sadiqi bi tawafi kudumin, tawaf yang berbetulan. Sunnah mandi untuk melaksanakan tawaf yang berbetulan dengan tawaf kudum, tawaf baru datang, namanya tawaf kudum. Orang haji nyampe ke sono, ke Mekah, langsung tawaf tuh wajib, namanya tawaf kudum, tawaf baru datang ya. Kudum, bukan kudung, bukan kudum. Kodimah ya. Kodama ya, kedimu, kudum. Kodimah artinya datang, datang ke kota Mekah, Ka'bah, langsung tawaf. Nah, itu tawaf baru datang namanya tawaf kudum. Sunnahnya mandi dulu gitu ya. Bi tawaf kudumin, dengan tawaf kudum, tawaf baru datang ke kota Mekah. Wa ifadatin, dan tawaf ifadah. Wa ifadatin, dan tawaf ifadah. Wa wada'in, dan tawaf wada'. Tawaf wada', tawaf mau pulang, pamitan ya. Nah, tawaf ifadah itu apa? Ya, tawaf sunnah ifadah ya. Wal jadidu al mutamadu annahu la yusannu al ghusl li tawafil ifadah wal wada' illa in wajadat taqyir fil badan. Amma tawaful qudum fala yusannu al ghuslahu ala al qadim wal jadid iktifan bi ghusli dukhuli Makkah tafina yundabu ayyabda'a inda dukhuliha.
Ini beda-beda ya. Tapi menurut kaul jadid ya, pendapat yang baru Imam Syafi'i dan pendapat yang bisa dijadikan pegangan, tidak disunahkan mandi untuk tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah kapan aja tawaf sunnah. Itu menurut kaul jadid itu tidak disunahkan. Ya. Itu tidak disunahkan. Wal wada'i dan juga tawaf wada mau pulang. Nah itu sunnah mandi di situ, mandi dulu sebelum tawaf. Jadi sebelum johor, mau johor kita mandi itu. Ya disunahkan di situ. Jadi datang kita mandi sunnahnya ke kota Makkah, pulang juga kita mandi. Nah, ada yang bilang begini juga nih ulama. Lah untuk tawaf kudum sunnah mandi itu juga sebetulnya udah dicukupkan mandi pada waktu masuki kota Mekah. Di situ juga dicukup. Iya. Ya pada waktu ihram sekalian. Udah cukup di situ. Jadi nggak usah mandi lagi di sono. Ini ada keterangan begini. Jadi aslinya orang mau tawaf ifadah, tawaf wada, mau pamitan mau pulang nggak disunahkan mandi. Artinya gini, di situ nggak disunahkan mandi kecuali illa intaghayyarul badan, kecuali badan kita berasa bau, lengket, keringetan baru dah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau bau, keringetan dan lain sebagainya ya mandi, gitu ya. Nah, amat tawaful qudum fala yusanu al-ghusulahu alal qadim. Sementara tawaf kudum, tawaf baru datang ke Mekah, langsung ke Ka'bah tawaf 7 kali, muter kelilingin Ka'bah itu tawaf baru datang, langsung tawaf. Itu sunnahnya mandi dulu sebelum tawaf. Itu sebetulnya tidak disunahkan menurut kaul qadim, tapi Imam Syafi'i dulu begitu. Ya, Imam Syafi'i ngarang kita dulu begitu karena sudah dicukupkan mandi sunnah ketika memasuki kota Mekah. Gitu ya. Tapi kaul qadim, kaul jadidnya enggak. Setelah Imam Syafi'i ada di Mekah, ya mandi, jangan sampai enggak mandi, gitu beda lagi. Nah, kemudian apa? Wa baqiyatul aghsali al-masnunati madhkuratun fil mutawalat. Dan mandi-mandi yang lain yang disunahkan itu disebutkan dalam kitab-kitab yang diluaskan pembahasannya. Nah, mandi-mandi lain-lain apalagi yang disunahkan? Ya, di sini di sarahnya dijelaskan. Minha diantaranya juga ya mandi-mandi yang sunnah, mandi-mandi sunnah yang lain juga, yang lain selain dari yang 17 ini ada lagi nanti mandi-mandi yang lain. Di sini dicontohkan minha al-ghusl lidukhulil madinati syarifah, termasuk memasuki kota Madinah itu juga disunahkan mandi ya, sunnah. Walidukhuli haramiha, dan ketika memasuki apa? Haram Madinah. Nah, masuk. Anda memasuki kota Madinah. Di situ mandi dulu. Lantar begitu masuk apa ke Masjid Nabawi, pas Madinahnya ya, Masjid Nabawinya di situ mandi lagi. Itu juga apa namanya? Tanah haramnya Madinah. Nah, itu juga apa? Sunnah mandi juga di situ. Walil hajamati. Kemudian mandi ketika apa? Apa tuh namanya? Orang mau ini pala nih, badan. Ini cantuk bekam. Ya. Orang kalau habis bekam sunnah mandi itu. Itu sunnah mandi. Ya. Habis dibekam mandi sunnah hukumnya. Itu. Walil hajamati, dan ketika apa? Bekam disunahkan mandi. Kemudian apa? Walil qassi syaribi. Kemudian sunnah mandi ketika apa? Setelah nyukurin brewok, orang punya bewok cukurin, sunnah mandi itu. Terus apa lagi? Wahal kela'anati, sunnah mandi ngapain lagi? Habis nyukurin bulu ya. Bulu kemaluan, al-anat namanya kemaluan. Nah, walil bulu gibisin nih. Terus orang kalau balik nih, bocah balik ya, sunnah mandi itu, disunahkan mandi. Balik dengan umur berapa? 9 tahun komaria, kita kelas 4 SD, terus 9 tahun komaria udah. Nah, 9 tahun. Apa itu apa?
sunnah mandi. Ini wayat lil bulughi bil imna ghuslani wa aujaba wa mandubun likulli lailati min Ramadan. Ya. Ini lagi yang kita kagak tahu nih. Bulan Ramadan, ya bulan Ramadan itu setiap malamnya kita disunahkan mandi itu. Sunnah itu. Ya. Ini maghrib. Ya belum maghrib mandi. Sunnah itu disunahkan. Selama sebulan bayangin itu pahala kita. Ya. Walikulli lailatin dan setiap malam min Ramadan di bulan Ramadan sunnah mandi itu. Walikulli ijtima'in min majami'il khairi dan sunnah mandi setiap perkumpulan kebaikan. Mengaji mandi dulu. Ini perkumpulan kebaikan, perkumpulan baik. Sunnahnya mandi. Ya. Haji taklim, apaan kayak pokoknya jenisnya kumpulan kebaikan disunahkan mandi. Wali sayalanil wadi. Dan ketika apa? Wadi, mazi, wadi, mani, ya. Mazi, wadi itu keluar setelah apa itu? Kencing, ya. Karena biasa ada orang kadang kalau kencing suka lengket-lengket tuh, air kencing keluar terus keluar lengket-lengket itu namanya wadi. Orang yang keluar wadi itu sunnah mandi, sunnahkan. Tapi nggak wajib ya, wajib sunnah. Kalau mani sperma keluar wajib mandi, kalau wadi enggak. Walil mutaghayyiri, wal mutaghayyiri raihatil badan. Nah kalau badan berubah bau keringat, ya sunnah mandi. Walidukhulil masjid dan yang terakhir mandi ketika mau masuk masjid mandi dulu. Ya, sunnah mandinya itu. Nah, itu semua mandi sunnah. Ya kalau tahu fungsinya enak nyari pahala gampang. Mandi sih ya enak seger.